Yo, what's up? Hi everyone, I'm Dawahid. You with me tonight, and I wanna bring you something different. So are you ready? Yeah, I know you did. Let's begin. Well, di malam ini gua ada Wahid bakal nemenin lu semua para Wahiders. Ya sekitar 5-10 menit, kayaknya lewat-lewat dikit deh. Okay, so but if you reply this video again and again, like all night, it's mean lo yang bakal nemenin gua, and I appreciate that. Halu banget gua, kayak pede banget gitu bakal banyak yang nonton atau dengerin gitu. Tapi nggak masalah ya, positive thinking dulu gitu. 5 positifnya harus ada. So first of all, I wanna say thanks for you guys to click this video and watching me. So thank you so much, I'm seriously. Dan enggak seperti yang sebelum-sebelumnya sih, kalau lu yang sering nonton nggak tuh di channel ini, gua kan uploadnya terkait puisi atau narasi-narasi singkat layaknya Chairil Anwar gitu yang baru kenal YouTube, atau Zainuddin yang comeback di era pandemi dan penuh pargoy, asik. But gua hanya mau bilang sebenarnya, welcome to my channel Naskah Dawahid 97. So intinya, gua mau cerita bentar aja di beberapa menit malam ini before you guys to be overthinking side at midnight. Ngaku loh, ngaku. Walaupun ini sebenarnya udah midnight banget ya. Jadi space bentar lah, dan mampir-mampir ke sini kita cengkrama bareng. Cengkrama bahasanya lagi ya. Sebenarnya kalau mau kenalan mungkin lebih epic di awal-awal ya. Tapi karena gue udah bilang ini bakal beda, so it's time to explain about this channel. Selamat mendengarkan. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari alasan. Ini berawal dari kebosanan gue pribadi yang gak jelas mau ngapain di tengah pandemi. Gue tahu itu alasan yang klise banget, tapi serius itu benar-benar kejadian gitu. Gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu di tengah-tengah pandemi yang walaupun sebenarnya ada aktivitas penting lain gitu ya, contohnya bernapas gitu, atau boker dan liatin pedagang roti sari roti tiap jam 8 pagi yang konsisten banget lewat gitu di depan kos, yang notifnya lu bisa dengerin kayak roti sari roti. No, I'm just kidding. Honestly, I'm student and I private teacher di suatu tempat gitu, di tempat gua. So, main sibuk sih sebenarnya. Tapi tetap aja kan harus nyari sesuatu kegiatan lain yang bisa ngehibur diri lah di tengah-tengah pandemi. Karena kita kayak work from home every single day, right? Namun, bicara soal sesuatu yang menarik tadi, katakanlah hobi atau gua nggak sebut bakat sih ini, tapi lebih condong ke nyaman aja. Lu pernah kan ngelakukan sesuatu yang nyaman gitu, kayak nggak di-appreciate sama seseorang, lu nggak peduli karena nyaman aja gitu. Nah, konteksnya di sini yang gua sebut nyaman yang gua lakukan kemarin itu adalah menulis. Itu serius banget. Yang gua tulis ya nyamannya waktu itu seperti puisi dan cerpen gitu. And I remember something when I high school, itu sering banget buat teks drama dan cerpen-cerpen ya untuk tugas sekolah gitu. Dan gue nunggu banget tuh momen untuk ngebacain tuh mahakarya. Sebagian teman gue itu datang dengan bahasa tulisan lu buain. Gue nggak bisa buat tulisan-tulisan yang kayak gitu. Sekarang nge-record dengan bahasa kayak ini ya nyantai aja. Tapi mereka bisa kayak ala-ala anak gaul di zaman itu. But gue malah bangkit dari tulisan-tulisan tua layaknya zaman Chairil Anwar gitu. Atau palingan seperti buku di kisah apa ya, Domba-Domba Revolusi. Lu pernah dengar itu nggak? Nah, gue baca itu tuh buku pertama yang cukup tua sih menurut gue. Nggak tua-tua banget sih kalau kayaknya, kalau orang yang senang baca buku tua ya. Itu buku pertama yang gue temui di pustaka sekolah, kecil, lusuh dan berdebu banget. Tapi sumpah it's so interesting and worth it banget untuk gue baca. Jadi, dari semua perdramaan COVID-19 itu, karena kayak gue sadar kayaknya ada sesuatu yang tertidur gitu dari diri gue, yang gue hobi banget, maksudnya nyaman ya, kita sepakatnya nyaman bahasa tadi, nyaman banget menulis ya, gue coba lagi deh gitu, membangkitkan sesuatu yang lama ini gitu. So,
gue coba dari nulis cerita bersambung di WhatsApp gitu, daripada kita liatin ocehan-ocehan atau gombalan atau umpatan malahan, bahkan gibahan gitu, apapun yang negatif dan itu berkelanjutan gitu. Sometimes kita jadi penonton yang epic pula lagi lihat julitan-julitan orang itu di status WhatsApp, but it's okay. Kalau nggak ada mereka nggak seru juga bumi ini gitu. Nah akhirnya ada tuh 1-2 orang, nggak banyak juga tuh, emang nggak banyak sih, yang baca ternyata, dan dia nanya, ini nggak ada lanjutan ceritanya bang? Gitu. Oh ada, kata gue. Dan mereka nih orang ngenalin gue dengan Wattpad gitu. Dia bilang, kenapa abang nggak punya akun pribadi Wattpad saja bang? Gitu. Oh oke, gitu. Dan gue coba mengenal tuh Wattpad gitu. Gue datangi orang tuanya. nggak gitu. Ya gue diajarkan lah sama si nih anak gimana cara buat Wattpad dan sebagainya, dan gue coba tulis gitu dan gue upload di Wattpad dan ternyata ada yang baca, dan waktu itu jujur saja banyak yang baca. Di versi gue rasanya itu udah banyak, dan wow, itu senangnya parah banget gitu. Bahkan hampir setiap hari gue bisa upload sesuatu yang baru gitu. Dan karena hal itu juga gitu, akhirnya tersampaikan apa yang gua tutupin selama ini gitu. Akhirnya ya ada deh gitu. Nah di tengah-tengah Wattpad itu, singkat cerita, ada yang asking me something about how to be a good person in our life. Kayak ini bukan berarti gue mendadak jadi Mario Teguh, but at that time we just doing free discuss. Kayak lagi di tengah pandemi gitu, lagi ngobrol gitu. But because we still in pandemic, right? And we just connected by WhatsApp. Jadi we just doing free discuss lewat WhatsApp aja gitu. Dan karena si adik, katakanlah adik ini pengen nanya kayak gitu, sharing section, gue jawabnya agak kelamaan, dan FYI gue record in video. Jadi tuh WA nggak sanggup untuk ngirim menerima wadah video gue yang hampir 30 menit itu. Gila banget gak? So, tapi kenapa gue nggak coba telepon aja ya waktu itu? Tuhan, kok gue baru inget ya? Ya sudah, kita skip karena takut kepanjangan ini nanti ceritanya. Tapi kadang kita memang memilih jalan yang lebih sulit untuk dapatin sesuatu gitu, ketimbang jalan yang lebih mudah. Mungkin dengan alasan untuk keluar dari zona nyaman ya, nggak tahu juga. Jadi karena gue bingung nih mau uploadnya kemana gitu, di tengah-tengah gue juga udah punya Wattpad. Video yang pendek itu, pendek 30 menit pendek. Dengan polosnya gue upload ke YouTube. Dan linknya gue share ke adik itu, and suddenly some people watching to that video, and I shocked by the way. Oh iya, ini bisa dilihat semua orang, ini platform punya semua orang gitu. Dan ya Tuhan, polos sekali ternyata bung gitu. Ya karena udah terlanjur bahasa, gue coba share juga ke beberapa orang gitu linknya, dan ternyata ada yang senang dan ngasih saran dan sebagainya gitu, dan bla 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 bla, dan akhirnya tumbuh benih-benih gitu, benih-benih ingin upload video lebih dan lebih gitu. Dan gue berpikir, gue punya Wattpad tadi kan, kenapa nggak gue suarakan saja tulisan-tulisan Wattpad yang udah gue buat gitu. Jadi gue tinggal bacain, lu tinggal dengerin aja gitu, dan seru gitu. Voila gitu, lahirlah channel ini, Naskah Dawahid, yang awalnya dulu pakai nama asli gue, but about real name I think we just skip, it doesn't matter, right? Nah gitu aja sih sebenarnya sejarah singkatnya channel ala-alaan ini. Gue berharap dari channel ini gue bisa jadi teman dekat lu, walaupun sebenarnya kita entah udah kenal atau enggak, dan bisa nemenin lu di kapanpun itu, nggak kenal waktu, di setiap lu mutar video ini. Jadi seperti tulisan atau naskah yang bersuara gitu, di setiap pagi, siang, sore, ataupun bahkan malam, pokoknya di setiap waktu senggang sebelum hati kamu bertualang. Fix jadi tagline channel sih ini. Kenapa nggak sekalian jadi Spotify aja bang gitu? Iya, gue juga mikir untuk bagus juga nih di upload ke Spotify gitu ya. Benar, beberapa bulan yang lalu pun gue juga udah sempetin record random tentang keseharian gue aja sih sebenarnya, dan gue tumpahin di Spotify. Lu bisa cek, sumpah lu bisa cek sekarang, namanya Naskah Putih di Spotify. Ya, promo lagi. Tapi serius, lu bisa cek, dan di situ
ada sih beberapa episode dan random aja. Tapi kalau lu mau dengerin, kalau enggak it's okay for me. But in my YouTube channel in here itu pure banget mahakarya yang benar-benar gua rancang. Ya, gitu deh pokoknya. Lantas channel ini lu bakal dengerin apa bang? Nah sebelum itu, gue berharap banget sekali lagi channel ini bakal nemenin lu semua dalam bentuk naskah yang disuarakan. Pure mahakarya dari gue seorang Dawahid. No kopi-kopi. Nyusu boleh sih. Lebih manis soalnya. Gue gak ngerti deh kenapa orang suka banget kopi gitu. Apalagi kopi yang pahit banget jualnya mahal. Kita skip tentang kopi. Ini dia, setidaknya lu bakal dengerin 3 hal dari channel ini. 1, narasi dan puisi dari gua. Kayak lu bisa cek video-video yang sebelumnya. Kalau lu suka, alhamdulillah. Kalau enggak, ya juga nggak apa-apa. Gua senang aja nulisnya gitu. Kedua, ada cerpen bersambung gitu. Apapun temanya, lu bisa request sih yang ini. Ketiga, podcast Naskah Putih seperti yang lu lagi dengerin sekarang. Jadi ini versi ngebacot gua nggak jelas sih. Nah, kira-kira gitu deh. Untuk lebih akrabnya, sekali lagi lu bisa cek video sebelum-sebelumnya. Yap, itu masih puisi, narasi, dan ada 1 cerpen berlanjut yang gua bilang tadi, judulnya Semangka Merah. Nah, gua spill dikit, ini ceritanya bergenre thriller ala lokal punya sih. Jadi siapin headset sih kalau mau denger, serius. Jadi lebih enak gitu dengernya. Mana tau jadi teman sleep call kan? Teman sleep call nggak tuh? Nggak usah sampai ke sana. Ntar lu kalau memang ya tinggal chat pribadi. Asik. Jujur, gue lagi usahain banget untuk konsisten upload 2 kali seminggu di setiap malam Selasa, seperti sekarang ini, dan malam Minggu. So, selamat menunggu serpihan suara dari naskah ini, but we can meet every time if you reply this video again and again. Kayak gue ngarep banget gitu ada orang yang mau seperti itu. So, lu bisa temuin gue di sini, YouTube Naskah Dawahid, di Wattpad Dawahid, Spotify Naskah Putih, dan satu lagi gue juga punya Instagram untuk akun gue ya, namanya Naskah Putih juga. Lo bisa cek sih di Instagram sekarang juga, buruan cek. Maksa banget. Cukup banget sih sebenarnya, tapi kalau udah terlanjur nyaman repot sih jelasinnya. But please support me dengan lu niat banget untuk nunggu nih nonton and share this video. Gue terima kasih banget, sumpah. And I need your comment. Butuh banget sarannya untuk ngembangin nih rumah sederhana. Skuy deh, kita silaturahmi bareng di sini sembari lu lagi santai dan ratapin hidup gitu. Kenapa gini banget hidup? Gua hadir dengan PD-nya dengan naskah tua ini dan bersuara ke telinga lu. Sebegitu PD-nya gua. Ya, kita doain bareng-bareng deh, semoga gue bisa konsisten gitu dengan semua hal yang udah gue bilang tadi. And I think that's enough. Thank you so much. Gue rasa itu dulu. Kita bakal ketemu di malam-malam selanjutnya, malam Minggu terutama ya, karena gue udah bilang tadi, entah di naskah berupa podcast, cerpen, atau narasi singkat yang merangkul kamu secara halal. So please komen aja, mana tahu lu mau ini kan, request sesuatu. And thank you so much guys, lu masih dengerin gue. Ini masuk menit 13. Nah ini yang gue bilang tadi kayak bakal telat dikit deh, lewat 10 menit. Jadi ya sok atuh balik ke dunianya masing-masing, karena realita tak seindah Besti punya cerita. Asik. Oke, kita skip dulu. Thank you so much guys, gue Dawahid, bye bye. Belai lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk.